Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pelanggan setia Mega Wisata, jamaah Mega Wisata, alumni pun ya. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kenikmatan. Amin. Amin. Senang sekali saya Dodi Saputra kembali menemani Anda semua dalam program Mega Wisata Podcast berbagi informasi untuk Anda. Dan tentunya hari ini senang sekali saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani oleh Buya Henry. Ya. Mungkin di awal podcast kita udah mempresentkan beliau merupakan Development Manager PT Sriwijaya Mega Wisata, tour leader juga, tour guide juga. Semuanya tempat konsultasi di perusahaan sama Buya sepertinya ya, diambil semua oleh Buya, Masya Allah. Apa kabar Buya? Alhamdulillah khair. Mas Dodi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Dan kehadiran Buya pada hari ini tentunya kita akan mereview keberangkatan umroh tanggal 26 September ya Buya ya. Iya, 26 Yang mana September. beliau Buya Henry merupakan tour leader keberangkatan keberangkatan jamaah tersebut. Tanpa basa-basi, ini merupakan media informasi, jadi semoga apa yang disampaikan Buya menjadi daya tarik tersendiri untuk calon-calon jamaah Mega Wisata untuk umroh bersama Mega Wisata. Amin Buya ya. Amin, amin. Ya, Buya, kemarin kita pulang kalau nggak salah di tanggal 3 ya Buya. Berarti kita keberangkatannya tanggal 26 September. Kemarin itu jumlah jamaah yang Buya bawa berapa banyak Buya? Total jemaah itu sebenarnya 41 kalau ngomong jemaahnya saja. Ya, 41 Tapi kan setiap keberangkatan, Masya Allah kalau full semua seat, Mega Wisata selalu menyertakan satu orang Ustadz. Nah, kemarin Ustadz Said ya yang berangkat. Jadi total semua, termasuk Ustadz Said, termasuk saya itu 43. 43 itu ada nggak Buya beberapa jamaah khusus, maksudnya anak kecil? Ada. Serius ada, Buya? Ada. Iya. Jadi malahan ini yang kedua, anak kecil ini ikut. Namanya gitu. Kalau nggak salah Ashifa, baru 4 tahun. Jadi 2 kali Syawal kemarin dia berangkat sama Abi dan Umi. Dan tanggal 26 September kemarin berangkat lagi, bawalah neneknya. Masya Allah. Sama 2 neneknya ya, di bawah. Nah, itu yang termuda. Kalau yang satu lagi laki-laki namanya Rajata. Nah, itu 12 tahun usianya. Masya Allah. Ini beliau sendirian berangkat tanpa orang tua. Ada cerita sendiri nantinya. Terus yang paling sepuh namanya Bapak Ahamid. Beliau usianya 79 tahun. Masya Allah. Laki-laki, dan ada 2 ibu-ibu 72 tahun. Masya Allah. Jadi memang ya itulah, kalau umroh kita harus terima Bu ya. Dan nggak kebayang aja umur 4 tahun udah sering umroh. Waduh, Masya Allah. Sekali panggilannya Bu ya. Dan kalau 43 jamaah untuk paket umrohnya sendiri untuk keberangkatan yang kemarin Bu ya bawa itu paket umroh yang seperti apa Bu ya? Bintang berapa? Ya. Jadi paket umroh yang kemarin saya bawa itu paket 9 hari. Jadi 2 hari perjalanan, itu 7 hari untuk ibadah. 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Nah, ini berangkatan kemarin itu sebenarnya hotelnya kalau nggak salah bintang 3, tapi gitu. Di-upgrade. Masya Allah. Nah, jadi Mega Wisata ini selalu mengupgrade hotelnya. Kita memang kadang di brosur kita bintang 3 gitu ya, nggak kebayang kan kalau bintang 3. Nah, tapi manajemen melihat bahwa ketika semua terpenuhi, kita harus cari yang ternyaman dari yang sudah kita tawarkan. Alhamdulillah, dapatlah kita hotel yang Masya Allah nyaman lah buat jemaah, baik di Madinah maupun di Mekah. Di Madinah kita di Kayan International Hotel, di Mekahnya kita di Mira Ajiat, dan semua jarak tempuh ke tempat ibadah sangat dekat. Masih bisa diakses jalan kaki. Iya. Shuttle ya Bu? Enggak shuttle. Masya Allah. Baik, jumlah udah, jenis paket udah. Kalau untuk Buya bisa jelasin nggak dulu perjalanan tuh? Jadi prosedur perjalanan yang di Mega Wisata itu seperti apa? Baik, kita terbang
dengan maskapai yang langsung terbang dari Palembang ke Madinah. Tentu ini membuat daya tarik tersendiri dan kenyamanan tersendiri. Karena nggak perlu capek lagi kita harus pindah pesawat misalnya, jadi terbang ke Madinah itu Masya Allah enak sekali. Dan tiba di Madinah itu kemarin kita jam 17.30 sudah sampai di Madinah, sore waktu sana ya. Dan jemaah sempat melihat suasana sore dari atas pesawat itu ya, ada ufuk ya, mataharinya gitu mau terbenam gitu. Jadi memang indah lah. Nah kita masuk hotel, setelah masuk hotel kita beres-beres semua sudah masuk, jemaah sudah masuk. Besoknya kita langsung Jumat. Jumat pertama di Madinah. Jadi jemaah pada sebelum masuk kamar sudah kita jelaskan bahwa besok pagi untuk mengenal Masjid Nabawi, kita sholat subuhnya bareng-bareng turun di lobi. Itu program pertama buat jemaah, karena jemaah kemarin Masya Allah belum pernah umroh, kecuali yang keluarganya Asyifa tadi. Karena udah sering ya Bu. Iya, jadi pakai mega wisata. Jadi yang belum pernah umroh kita tawarin kita ke Masjid Nabawi subuh. Nah, inilah saat inilah kita momen ini kita gunakan untuk mengenalkan ke jemaah. Tapi Masya Allah, jemaahnya sekali kita kenalkan mandiri. Jumat mereka berani pergi sendiri. Padahal kita sudah tawarin bareng yuk perginya, tapi mereka nggak sabaran mau dapet di depan gitu. Nah ini program, termasuk juga setelah hari pertama hari Jumat, hari kedua kita city tour, berkunjungi Masjid Kuba tentunya yang pertama karena kita ingin meraih pahala 1 kali umroh. Terus kita dari Masjid Kuba ke Pasar Kurma, dari Pasar Kurma ke Uhud. Nah, selain itu, setelah itu city tour, besoknya kita persiapan lagi manasik untuk persiapan ke Mekah. Baik, jadi ketika sudah sampai di Madinah, jamaah kita udah masukkan ke hotel, udah check in di hotel masing-masing, diberi waktu istirahat, besok paginya udah langsung kegiatan. Iya. Di Madinah ada Raudhah. Itu gimana tuh Bu ya? Itu iya, Masya Allah. Alhamdulillah Raudhah. Jemaah Mega Wisata selalu ke Raudhah. Dan momennya selalu dapat ketika tiba, besoknya udah bisa ke Raudhah jadwalnya. Karena semua kan diatur oleh DKM Masjid jadwal itu. Jadi alhamdulillah kemarin jemaah laki-lakinya setelah asar, hari Jumat setelah asar, jemaah perempuannya masuknya setelah Isya. Dan mereka semua setelah pulang dari situ semua bercerita, Masya Allah Bu ya, saya tadi doa di Raudhah, Masya Allah. Itu enggak Bu ya? Enggak, karena gini, Dodi kan pernah berangkat di 2018 saat itu bawa jemaah juga. Iya, Masya Allah. Sampai maksudnya tuh kalau dulu kan pagi subuh kita harus bahasa Palembangnya empit-empitan gitu. Nah itu apakah sekarang masih kah? Atau seperti apa Bu ya? Alhamdulillah kalau kemarin tidak terlalu ramai, tapi tidak terlalu ramai itu tetaplah ramai Mas Dodi. Jadi tetap ada antrian. Kalau dulu kan nggak sistem antri ya Mas Dodi ya. Kalau ini sistem antri masuk ke Raudhahnya. Jadi diantri, ditata benar. Kalau dulu waktu Mas Dodi mungkin kita nunggu berdiri gitu kan. Nanti ada yang gilir baru masuk. Iya. Nah kalau ini enggak. Jadi sesuai tasre yang kita dapat jam berapa, maka itu akan kondisinya akan lebih nyaman lah buat jemaah. Jadi waktu kita masuk Raudhah, kita pun bisa dapat tempat sholat, itu tidak berdesak-desakan gitu kan, dan waktunya juga dikasih sekian menit misalnya, sempatlah jemaah sholat. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Berarti buat mungkin buat calon jamaah mungkin jangan khawatir mungkin untuk ke Raudhah ya, karena kalau mungkin sudah ada perubahan yang bilang. Kalau misalnya mungkin di 2018 mungkin yang berangkat pada saat itu kita masih bebas gitu, sekarang udah terkendali antri dan masih ada waktu. Masya Allah. Dan baik, kita udah dijelasin tadi keberangkatan city tour tadi. Tentunya city tour juga udah dapat di paket ya Bu ya. Ada waktunya, ada jadwalnya. Sekarang ingin Dodi tanyakan, ketika kita menuju Mekah, misalnya hari ini hari terakhir di Madinah, itu apa yang dilakukan Mega Wisata kepada jamaah? Apakah Mega Wisata memberikan pembekalan lagi? Seperti itu ya. Jadi kita berikan pembekalan kepada jemaah kembali saat di Madinah menjelang sebelum kita bergerak ke Mekah. Jadi pembekalan ini saya selaku TL dan ada Ustaz Said ya waktu itu kita berkoordinasi dengan mutawib kita yang di sana, Ustaz Farid. Pada hari setelah ba'da asar kita melakukan pembekalan manasik kembali. Kita ajarin lagi, ingatkan lagi jemaah tentang bagaimana memakai kain ihram, terus rangkaian ibadah yang akan kita lakukan, mulai dari kita singgah di Mikot, kita jalan ke Mekah, sampai di Mekah nanti
kita istirahat sebentar, terus masuk kita kepada Masjidil Haram dan memulai tawaf hingga sa'i sampai kita bertahalul. Dan kita juga tawarkan juga ke jemaah semuanya jangan disia-siakan. Setiap tawaf, setiap saat kita tawaf dan sa'i itu harus perbanyak doa. Doa masing-masing sendiri. Masya Allah, jemaah pada saat tawaf itu ada beberapa jemaah yang nangis di depan saya. Karena mereka terharu ya, karena berdoa sendiri-sendiri. Masya Allah. Nah itu, jadi ketika di sa'i juga seperti itu. Alhamdulillah sampai selesai tahalul jemaah botak. Nah ini yang disunahkan Rasulullah, mendapat 3 doa Rasulullah. Dan ini Masya Allah jemaah kita selalu botak Mas Dudi. Jadi kita berangkat umroh, tahalulnya selalu botak. Boleh. Berarti gini Bu ya, ketika kita mungkin informasi juga. Berarti ketika kita hari terakhir di Madinah, kita berangkat pakai kereta cepat nggak Bu ya? Enggak. Berarti ini kita pakainya nggak pakai kereta cepat. Pakai iya. Ya. Terus kita berarti ketika kita sudah sampai Mekah, berarti itu kita langsung proses ibadah gitu ya Bu ya? Istirahat dulu sebentar, jemaah sudah makan malam, masuk kamar hotel, istirahat. Jam, kalau nggak salah kemarin jam 11 kita turun. Dan selesainya sekitar jam 2. Oh gitu, berarti walaupun ada jeda istirahat, tetap dilakukan hari itu. Iya, hari itu juga. Karena ada harus yang kita jaga, yaitu larangan selama ihram ini kan berat. Jadi lebih baik kita lakukan cepat. Kecuali yang sudah berpengalaman umroh, mungkin kita agak lambat nggak jadi masalah. Ya, benar. Berarti menurut saya mungkin jemaah mungkin juga berpikir bahwa apa yang dilakukan itu sudah cukup benar. Jadi ketika kita sudah sampai Madinah, kita harus langsung melakukan ibadah. Karena ada sampai Mekah, kita harus langsung melakukan ibadah. Karena ada beberapa proses atau larangan yang mungkin kalau misalnya kita tahan dulu, takut mengurangi, bisa membatalkan ibadah kita. Iya, benar. Oke, baik. Jadi setelah hari pertama mereka tahalul, ibadah sudah selesai. Apakah di Mekah ada city tour juga Bu ya? Ada. Masya Allah. Ya, jadi setelah hari pertama kita umroh, malam itu mereka jemaah istirahat, termasuk saya juga Mutawif TL istirahat, sholat subuh, besoknya juga masih istirahat Mas Dodi. Nah besok sampai istirahat sambil kita ajak jemaah untuk sholat di Masjidil Haram. Nah setelah itu baru kita besoknya lagi baru city tour. Nah city tour ini ya yang paling, kalau di Mekah yang paling kita kunjungi yaitu Jabal Rahmah gitu kan. Nah, Jabal Rahmah dengan pernak-perniknya di sana yang jualannya jemaah Masya Allah sangat suka sekali. Terus setelah dari Jabal Rahmah kita mengenal areal haji. Jadi dikenalkan oleh Mutawif tentang areal haji, dan jemaah juga sangat antusias menyimak apa yang dijelaskan oleh Mutawif kita di sana gitu kan. Tentang hajian. Jadi mereka pun ketika kembali pun ke hotel mau nanti ke Indonesia sudah bisa cerita, oh gini loh maktab Indonesia tuh di sini loh, untuk maktab haji khusus di sini dan haji VIP itu di sini. Nah itu. Jadi experience dan city tour itu menjadi cerita yang menyenangkan. Mungkin terharu dan ingin pergi. Tentunya perginya bersama Mega Wisata insya Allah. Tapi Bu ya, kita balik sedikit. Aku penasaran. Tadi Bu ya bilang kan ada usia yang tua. Pada saat proses tawaf dan sa'i, Mega Wisata apakah memfasilitasi mungkin ada jamaah yang tidak kuat berjalan? Itu bisa dijelasin nggak Bu ya mekanismenya? Iya, jadi saat di Madinah kita sudah tahu ya kondisi jemaah masing-masing. Maka kita selaku TL harus mengambil kebijakan. Karena kalau ini tidak diambil dan dipaksakan, ketika tawaf pun nanti akan bisa terhalang gitu ya untuk jemaah yang lain, terhambat lah ya. Jadi alhamdulillah semua jemaah memahami maksud kami. Karena kalau dipaksakan juga besoknya juga mungkin yang kondisinya sudah nggak kuat atau sakit itu akan capek, akhirnya tidak maksimal di Mekah. Maka ada beberapa jemaah selain yang Pak Hamid tadi yang sudah sepuh 79 tahun, itu ada beberapa jemaah perempuan juga yang akhirnya memang memutuskan untuk memakai jasa dorong kursi roda. Berarti difasilitasi seperti itu ya, demi kenyamanan gitu. Kenyamanan. Jadi mereka bisa menyelesaikan umrohnya dengan nyaman dan kembali ke hotel dengan nyaman, besok pun masih segar gitu kan, nggak capek gitu kan. Jadi masih bisa mengulang lagi untuk ibadah ke Masjidil Haram. Jadi mungkin buat Bapak Ibu calon jemaah Mega Wisata jangan khawatir. Walaupun misalnya kita keterbatasan untuk berjalan, seperti yang kita ketahui ibadah umroh adalah ibadah yang membutuhkan tenaga fisik yang kuat gitu kan, apalagi haji gitu ya. Benar. Tapi jangan takut, jadi di Mega Wisata menggunakan jasa konsultasi dulu ya. Bagaimana bagusnya ketika tawaf, ketika syai, jadi demi kelancaran dan kenyamanan jamaah. Masya Allah. Baik Bu ya, udah semua
Buya jelasin ketika di Mekah dan ketika di Madinah proses ibadah Mekah. Sebelum kita, maksudnya pertanyaan-pertanyaan penutup, apa yang bisa Buya sampaikan? Mungkin apakah ada nggak sih experience yang menurut Buya terhadap jamaah yang Masya Allah jamaah ini benar-benar Masya Allah jamaah ini benar-benar yang membuat Buya tuh merasa terharu, gitu, menjadikan mereka bisa membawa mereka ke sini gitu. Iya, benar. Masya Allah. Sekian kali saya membawa jemaah, setiap saya membawa jemaah, saya selalu terharu, khususnya kepada jemaah yang sepuh ya. Jemaah yang sepuh, betapa semangatnya mereka beribadah gitu ya. Walaupun dengan keterbatasan mereka. Terus ketika tawaf sunnah pun, ketika di atas saya pun melihat orang yang pakai tongkat, buta. Mereka tetap melakukan tawaf walaupun putarannya jauh di lantai 2, mereka tawaf dengan tongkatnya. Dan ini sebuah pengalaman Mas Dodi. Tapi di jemaah kita yang paling spesial, saya lihat pengalaman saya kali ini, yang saya perhatikan benar, adanya satu anak yang usianya 12 tahun, dia berangkat sendiri. Oh, yang si Rajata tadi. Saya berpikir, anak ini sendirian berangkat. Tidak mengeluh, dia ikut ibadah terus. Jadi malu kita kalau sebagai orang yang dewasa gitu ya, ke sana kok cuman mengeluh gitu ya, bukannya berpikir mau ikut ibadah. Dia nggak banyak pikir, Masya Allah, sampai dia pulang dengan senyumnya, dengan bahagianya gitu. Di sana pun tambah orang tua kan, mandi sendiri mungkin, ngurus pakaian sendiri. 9 hari Bu. 9 hari, Masya Allah. Saya bilang, wah ini sebuah, maka kemarin di akhir perpisahan, saat perpisahan ini saya berikan hadiah untuk yang spesial gitu ya. Nah, jadi dapatlah hadiah korma, ya alhamdulillah itu sebagai apresiasi saja ya, biar mereka terkenang dengan apa yang mereka lakukan, dan kita pun Masya Allah apresiasi ke mereka biar mereka pun mengenang kita gitu. Jadi memang experience dari terkadang setiap keberangkatan itu berbeda-beda. Beda-beda. Ya, mungkin Buya kemarin membawa jemaah mungkin ada yang entah hilang atau gimana mungkin. Ya, sebenarnya itu bukan sesuatu yang aneh, tapi wajar karena kan luas. Gitu. Terkadang rasa excited jamaah untuk mengelilingi Madinah atau Mekah itu kan banyak Buya. Dan ini sekarang umur 4 tahun ada tadi terus ada yang 12 tahun juga. Ada. Mereka sudah mulai memperdalami, walaupun misalnya mungkin mereka masih banyak kajian untuk memahami ibadah umroh, mereka sudah melakukannya. Apakah Anda siap? Amin, insyaallah. Masih ditunggu buat calon-calon jamaah, Masya Allah bisa datang ke Mega Wisata gitu ya, untuk bertanya-tanya tentang umroh juga nggak apa-apa ya, Bu ya. Kita konsultasikan keinginan informasi. Iya, nggak boleh pelit informasi. Baik, untuk proses kepulangan. Itu seperti apa Bu ya prosedurnya? Karena kan kita kan ada perjalanan juga kan dari Mekah. Iya. Iya, kita sehari sebelum kepulangan ke Taif loh Mas Dodi. Oh, ada paket Taifnya Mas Dodi. Iya. Kenapa harus dijelaskan di akhir? Jadi memang walaupun tidak ada kereta cepat, kita ada Taif. Taif, iya. Sebelum kepulangan jelasin dulu Bu ya Taif. Iya, jadi ya ke Taif, kita ngajak jemaah ke Taif. Memang proses ke Taif ini akan memakan waktu yang lama ya. Pulangnya kemarin kita semua itu ada asyar pulangnya. Berapa jauh jaraknya? Ya sekitar, kalau perginya itu sekitar apa ya, hampir 2 jam. Ya, tapi kan kita naik kereta gantung, bolak-balik, belum aktivitas berkunjung ke parfum ya, penyulingan mawar gitu kan. Jadi makan waktu lah, terus baliknya juga seperti itu. Dan alhamdulillah semua jemaah sangat senang. Walaupun sepuh-sepuh berani naik kereta gantung ya. Karena di Palembang nggak ada Bu ya. Iya. Dan tentunya Taif itu udah include di paket ya Bu? Iya, sudah include di paket. Jadi nggak tambah lagi kalau mau ke Taif. Iya benar, tinggal pilih aja paket kita mau yang ada include Taif atau enggak gitu kan. Ada juga yang paket kereta cepat plus Taif juga. Iya, benar. Jadi Bapak Ibu calon jamaah silakan pilih. Sekali lagi saya bilang silakan ke Mega Wisata. Yang penting niat dulu. Cari informasi, kita lihat informasi. Iya, benar. Proses kepulangan Bu ya. Proses kepulangan. Jadi setelah ke Taif, saat pulang dari Taif kita bekali lagi jemaah mengenai proses kepulangan. Ya, itu tadi kita datang dari Palembang Madinah, pulangnya itu dari Jeddah pun langsung ke Palembang. Jadi jemaah kita bekali bahwa proses kepulangan ini mengenai bagasinya, berapa kilo yang harus disiapkan, terus bagaimana mempersiapkan barang bawaan biar baik dan tidak terbongkar, tidak pecah. Ini kita ajarin semua, termasuk
mengenai wrappingnya Iya. ya, biar safety lah barang Iya. bawaan. Kita kan maklum kalau jemaah ini kan pasti belanja, nggak bisa Benar. kita halangin gitu Iya, kan. nggak bisa itu, Bu. Nah, kita tetap lakukan prosedur, penimbangan, semuanya kita lakukan prosedur biar kita siap kalau ditanya oleh maskapai. Benar. Alhamdulillah ketika proses di bandara, kita sempat singgah juga di Jeddah, saat kepulangan dari Mekah ke Jeddah, kita di Kornes. Di Kornes itu kita ngumpul dulu, sebenarnya itu kita menunggu waktu komando ya dari Iya. tim kita yang di bandara. Kita selalu pakai tim Mas Dodi di Oh, bandara. Masya Allah, ya. Jadi saya pun sering mendapati di bandara itu ada beberapa travel juga yang tidak pakai tim di bandara, Iya. dan itu agak ribet ya. Iya, dan kasihan juga lihat jamaah. Bu, Iya, ya, kasihan harus aja dorong sendiri, jemaah. segala macam. Terus kalau tidak ada yang mengurus kan komunikasi juga terbatas Iya. gitu sama orang Arab. Ya, alhamdulillah kita punya tim di sana namanya Ustaz Rosid, ya orang Indonesia juga yang mengurus kita di sana. Masya Jadi Allah. kita diarahkan, check-in-nya diarahkan, tasnya, kopernya diarahkan, pengaturannya sampai akhirnya selesai. Kita sudah nerima boarding pass semua, dan alhamdulillah jemaah nyaman lah pokoknya sampai pulang ke Indonesia. Apakah jamaah mendapatkan zam-zam? Kalau zam-zam dapat Mas Dodi. Ya, Bu, ya. Iya. Berapa, Bu, ya? Jadi kalau zam-zam itu 1 jemaah 5 liter dapatnya. Jadi itu udah include ya, Bu, ya? Include dalam Masya paket Allah. itu, jadi sudah dapat. Jadi kalau berangkat 3 ya 5 liter, jadi 15 liter dia dapatnya. Air zam-zam ya. Air zam-zam. Kalau mungkin beli di Palembang mungkin agak ragu. Iya. Tapi ini dapat langsung di sana, Masya Allah. Allah. Oke, udah selesai semua. Mungkin Buya ingin menambahkan atau menyampaikan ke sesuatu mungkin buat calon jamaah, mungkin bahkan untuk alumni mungkin Buya, Iya. silakan. Kepada semua sahabat muslim Mega Wisata ya, khususnya para alumni jemaah yang sudah pernah berangkat Mega Wisata, saya selalu mendoakan semoga niat Bapak Ibu untuk kembali beribadah tanah suci dijabah Allah, dan mudah-mudahan niat keinginan ini terus tertanam di hati, karena kalimat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Kepada mereka yang dipanggil, insya Allah Allah mudahkan semua, dan berapapun yang dikeluarkan di jalan Allah, insya Allah akan Allah ganti berlipat nantinya. Saya doakan mudah-mudahan Mega Wisata selalu menjadi pilihan Wong Palembang. Ya, khususnya Sumatera Selatan. Khususnya Sumatera Selatan. Amin. Ya, amin. Itu aja, Bu, ya. Oke, sudah cukup. Tapi sebelum itu informasi tambahan juga. Jadi buat seluruh jamaah Mega Wisata, calon jamaah, bahkan alumni, gabung bersama kami di media sosial kami. Bapak Ibu jamaah bisa follow Instagram kita di Mega Wisata Official, di Facebook kita Mega Wisata Umroh Haji. Bahkan kita udah ada YouTube channel ya, Bu, ya. Ya. Mega Wisata TV channel, atau bisa mengupdate informasi di website kami. Benar. Di www.sriwijayamegawisata.com, www.mymegawisata. Itu saja, Bu, ya. Akhirnya saya Dodi Saputra mohon pamit, dan saya Raden Muhammad Hendri Ripai, biasa dipanggil dengan Buya. Pamit juga. Terima kasih sudah mengunjungi kami di podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mega Wisata Podcast, saat ini kita berada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II bersama jamaah Mega Wisata yang bernama Raja. Apa kabar Raja? Baik. Baik. Ya, alhamdulillah. Selama 9 hari enak di sana? Enak banget. Apa kenangannya? Jangan ingin kembali saja. Apa sih, ada enak di Madinah, Enak di Mekah. enak di Mekah, kemudian tawafnya enak. Jadi Nyaman, megangin ya? tangan siapa? Bilangin tangan Kakak Aulia, Kak Aziz. Aulia Aziz. Aulia Aziz. Dia adalah jamaah Mega Wisata yang ikut, dan bukan yang termuda, tapi masih sangat muda sekali tentunya. Alhamdulillah. Usia berapa sekarang? 12 12 tahun. Beliau berangkat karena apa, Bunda? Kalau keberangkatan umroh ini sebenarnya alhamdulillah ya, benar-benar panggilan dari Allah. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dapat undian. Masya Allah. Dapat undian dan semuanya. Ada seleksi ya? Iya, alhamdulillah Bapak gratis semuanya. Pada acara apa? Pada acara itu ada tasyakuran di rumah saudara. Ibu Sukarti Dapati, sebelumnya terima kasih banyak Ibu. Lewat Ibu lah perpanjangan tangan Allah bisa memberangkatkan Abang bisa sampai ke Tanah Suci.
Alhamdulillah. Berarti pada saat itu di rumah Ibu Mega Wisata sedang memberikan kesempatan. Iya, dia mengadakan acara undian umroh gratis. Masya Allah. Untuk 2 orang dan alhamdulillah salah satunya Abang Raja. Ya, Bang Raja. Iya, yang terpilih. Kecuali Bang Raja, Ada satu lagi Nenek Nila dari Kota Agung. Kota Agung. Lahat. Raja dari mana? Raja dari Pagar Alam. Dari Pagar Alam. Raja dari Pagar Alam. Jauh kami Jeme Pagar Alam. Ya. Jadi teman-teman, tidak hanya Raja. Bisa saja nanti adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu juga memungkinkan bagi Mega Wisata untuk memberikan umroh gratis Iya. pada event-event tertentu. Iya, benar. Ya. Nah, bagaimana kesannya di sana lagi? Apalagi kesannya Raja? Baik. Yang pasti tambah ilmu agama ya, Nak ya. Ya. Iya, karena Jadi banyak. berzikir terus. Iya. Ya. Karena semakin merasa dekat. Kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMP. SMP. Oh, Iya. ya Allah, dia kelas 1 SMP sudah berangkat. Kemudian nanti ingin kembali lagi nggak ke sana? Insya Allah. Ada sekolah di Madinah kan, kepingin sekolah di Madinah. Pengen, Nak ya. Pengen. Sempat berfoto di depannya kan? Iya. Iya. Enak gak? Enak lah ya. Iya. Makan enak. Enak. Enak makan. Tidur juga enak. Semua ya? enak kalau Ya sudah di Allah, sana. Semua enak katanya. Iya. Beliau adalah jamaah muda juga ya. Ada di jamaah yang kecil. Masih Batika bersama dia ya. Yang cewek Iya. ya. Dari Muara II kalau tidak salah. Tapi Raja adalah jamaah yang ya Karena sweet sendiri ya, banget. Bapak ya? Dia sendiri. Iya, tanpa Ini ditemani. papinya, ini maminya nggak ikut. Ya. Iya. Oke, itu saja. Ya Sekali pastinya lagi, terima apa? kasih buat Mega Wisata, Nak ya. Bagus sekali pelayanannya, semua Iya. kualitasnya oke. Jadi kalau mau berumroh silakan lewat Mega Wisata. Alhamdulillah. Dijamin Itu saja mantap. mungkin- ya, itu saja mungkin wawancara kita dengan keluarga Raja dan Raja sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.